Kalau di Aceh menyambut tamu, disambut tamunya didudukin ke kursi tinggi, lalu kemudian diambil dedaunan, dicelupin ke air yang ada bunganya, terus dikibas-kibas ke kepalanya. Habis itu diambillah pulut kuning sama ayam. Seneng kan? Luar biasa. Orang yang datang ke Aceh, apalagi orang yang datang tamunya tamu raja atau tamu kehormatan, pasti seperti itu. Kalau di Papua tidak, dikasih piring yang besar, ditaruh di tanah, suruh injak. Kalau pecah, mantap. Kalau di mana? Di Kalimantan, menyambut tamu itu dikasih parang. Dikasih parang, tamunya disuruh tebasin tebu. Pohon tebu, tebas, sekali tebas, selesai. Tapi kalau di Minang, dikasih piring kecil, pakai tarian ting 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 ting. Iya, ting ting ting, piringnya kosong. Nggak ada makanan. Tapi nanti makanannya Pak Ustadz. Ada nggak seperti itu? Ada. Kalau di Madura, dikeluarin celurit. Jadi maksudnya apa? Setiap daerah cara menyambut tamu itu punya masing-masing tradisi. Jadi belum tentu kalau adat di Kalimantan yang menyambut tamu disediakan parang, kata orang Aceh kurang ajar betul dia. Sampai di sini paham? Atau ibu datang, orang tamu itu ibu ada di Papua, orang itu datang diambilin piring, ting 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 ting. Emang di sini Sumatera Barat? Paham sampai sini ibu? Menurut orang Sumatera Barat, orang Minang, tari piring yang kecil itu top, terbaik karena itu namanya ma'ruf. Sampai di sini paham? Mohon maaf, ini yang sering terjadi mengantar jemaah haji. Saya umroh pertama kali, saya ngantar bibi saya kebetulan dari Madura datang ke sini. Saya sama istri sama anak. Sampai di bandara apa kata? Kasihan ya si Nur. Saya kan panggil Nuruddin kan. Kasihan si Nur ya, masa berangkat ke Mekah nggak ada orang nganter. Ibu, kalau di Madura mau ke Mekah dan pergi ke haji nggak ada yang ngantar, aib. Kasihan ya, aku nggak ada yang ngantar. Saya bilang, ke Mekah mau ngapain? Mau sholat. Masa sholat mau diantar? Kalau memang ke Mekah dan ke Madinah itu diantar rombongan bermacam-macam, begitu juga datang ke masjid. Mau kemana kamu? Ngantar satu kampung. Kalau di Madura satu kampung sampai libur sekolah. Kalau orang hebat, kalau dia kepala desa, satu kampung itu yang lebih banyak lagi datangnya. Kenapa? Jemput jemaah haji, diliburkan anak-anak itu semua. SD pemerintah kalah. Yang datang yang menjemput jemaah haji dan umroh itu harus dikasih meskipun cuma handuk, meskipun cuma serbet satu. Ini orang Madura nengok. Kenapa bu? Iya tetangganya lah bu, kalau nggak kenal. Tetangganya semua. Kenapa bu? Iya kan di kampung itu saja bu, bukan semua satu kabupaten. Di satu kampung itu, satu RT itu aja bu. Pernah nggak ibu nengokin orang jemaah haji berangkat itu rame-rame yang ngantar dan pulang juga? Hah? Iya. Coba di Batam. Di Batam suami istri berangkat Kang Nadim, dah selesai. Iya, nggak ada lagi. Itulah namanya ma'ruf. Jadi iya, ibu orang Boyan ya bu? Ibu orang Boyan. Iya. Oh suaminya Boyan. Iya bu. Sampai sekarang masih ada. Nah itulah. Iya. Enggak, maksudnya dia kalau di Madura itu kan ke Surabaya. Kan jauh. Nah, sampai di mana bu? Udah berapa bu? Yang pertama apa bu? Yang pertama Toyib, yang kedua Jayyid, yang ketiga Khair, yang keempat Ihsan, Ma'ruf. Nanti saya tes ya, ujian nanti. Yang kelima yang keenam tulis soleh. Anak soleh. Yang kelima soleh. Yang keenam, sorry. Soleh itu apa Pak Ustadz? Soleh itu baik untuk dirinya. Kalau ada orang membuat pondok pesantren, tapi hanya untuk dia dan kalangannya, tetangganya nggak tahu dan nggak diajak,
tak diajak untuk pengajian, tak dimasukkan ke dalam pondok pesantren, maka pondok pesantren itu cukup namanya pondok pesantren soleh. Tidak baik. Maksudnya tidak baik seperti baik juga, tapi namanya termasuk soleh. Ada baik dulu untuk dirinya sendiri. Ada orang rajin beribadah, rajin ngaji, pokoknya soleh top. Tapi tetangga sakit nggak datang. Tapi bukan berarti jelek ya soleh. Makanya anak soleh. Jadi soleh itu dalam definisinya baik untuk dirinya sendiri, tapi tidak bermanfaat kepada orang lain. Yang ketujuh, inilah puncaknya. Puncak dari kebaikan albirru. Albirru. Birrul walidain. Laisal birru. Jadi birru itu apa Pak Ustadz? Puncaknya baik kepada Allah. Walakinnal birra an tu'mina billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi. Birru itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi. Rukun iman itu namanya semuanya birru. Jadi puncak daripada kebaikan namanya berbuat baik, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah, itu birru. Berbuat baik, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dan sering sholawat, itu namanya birru. Berbuat baik kepada orang tua namanya birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, dan ini tanpa dibatasin. Birru ini mencakup ke semua yang sudah disebutkan tadi. Berarti baik itu ada berapa semuanya? 7. Yang kita bahas dalam hadis ini birru, bukan ihsan, bukan khair, bukan jayyid, bukan thayyib, bukan ma'ruf, bukan khair, tapi birru. Apa hadisnya kata Rasulullah? Al birru husnul khuluqi. Orang yang dikatakan baik, yang terbaik dan yang paling baik adalah baik akhlaknya. Itu hadisnya. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Makanya kata Siti Aisyah bilang sama Rasulullah, Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Hulukuhul Quran. Akhlak Rasulullah itu yang ada di Al-Quran semua. Jadi kalau ada orang yang rajin beribadah tapi akhlak belum, maka belum dikatakan birru. Dia hanya baik, soleh saja. Nah, itu maksudnya. Paham sampai di sini, Bu? Nanti boleh pertanyaan. Jadi kata Nabi, ada orang nanya sebenarnya. Itu kan hadis kedua itu penyempurna itu. Dari Wabisa bin Ma'bad. Jita, kata Rasulullah. Datang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mal ismu wal birru. Apa itu baik dan apa itu dosa? Maka Rasulullah menimpali. Jita tas'alu al birri anil birri wal ismi. Kamu datang ke sini nanya tentang keburukan dan kebaikan. Tentang nanya baik dan dosa. Maka Nabi menjelaskan istafti qalbaka. Pertama kata Nabi, kalau pengen tahu kebaikan itu, yang harus kalian pikirkan, tanya kepada hatimu. Ask to your heart. Hati itu mana Pak Ustadz? Hati itu jantung. Ada yang mengatakan hati itu jantung, ada yang mengatakan hati. Kalau ibu tak paham, gabungkan aja jantung hati. Masya Allah. Sungguh indah bunga dahlia, tapi lebih indah bunga melati. Kalau Adinda bersedia, abang tunggu sampai mati. Fred, mana ada sampai mati. Umur 50 tahun udah batuk-batuk. Jadi kata Nabi SAW, kebaikan itu adalah baiknya ada akhlak, ada adab, ada etika, ada moral. Banyak tuh. Moral. Dulu pernah sekolah kan, Ibu? Pendidikan moral disingkat menjadi sekarang? Iya. PPKN banyak KKN aja jadi kan. Tidak usah sebutin. Masya Allah, tabarakallah. Sudah? Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Akhlak itu kalimat asalnya adalah khuluk. Khuluk itu sifat, karakter. Orangnya makhluk, yang menciptakan khalik. Sifatnya khuluk.
Jamak daripada khuluk halak, karya, entah kemana-mana. Fisika, ngukur alat berat, orang pun juga diukur beratnya berapa, tapi nggak di tata krama. Makanya sampai sekarang banyak moral anak-anak sudah tergerus. Sudah berani melawan guru, berani melawan orang tua, tidak menghargai tetangga. Contoh di mana Pak Ustadz? Ketika WhatsApp. Sekarang kalau dulu Bu, WhatsApp sama orang itu masih ada lah ekornya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Bu. Ada ekornya. Iya Pak, iya Bu. Sekarang, nah nanti kalau pulang ke rumah, kamu nanti makanannya ada di dapur. Iya, iyanya pun Y1. Nah, ngalamin kan? Coba apakah kurang ajar nih? Kan repot sekarang. Nama ada nggak mau dia cuma ye. Enggak mau. IC1. Bunyi apa tuh, Bu? Bom. Oh, jam. Ada lagi yang saya tanya. Nah, di mana tempatnya rumahnya Pak RW? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ilaha illallah. Sudahlah tak dijawab malah. Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Dibalas sama yang satunya, ente kadang-kadang ente rar kata. Anak kecil itu. Coba ibu tengok, gimana ibu WhatsApp sama anaknya yang sudah SMP, yang SMA. Bukan berarti anak itu kurang ujar, tapi sudah mulai tidak ada. Coba kalau dulu Bu. Sekarang kadang ada juga orang kan, apa kalau jamaah masih oke lah. Kadang Assalamualaikum, bisa ngisi, minimal ada ustadznya gitu kan. Ustadz biar boleh ngisi gitu, tidak masalah. Enggak, kalau bulan seminggu enggak ada ustadznya. Ada. Itu kan termasuk akhlak kan Bu? Iya termasuk akhlak. Karena kan tak harus ada lah ekornya. Makanya Bu mohon maaf, sama dengan ibu nengok di pramugari. Ibu masuk ke pramugari, si bapak itu bilang, sungguh pramugari itu baik sama saya, perhatian sama saya. Gimana kalau pramugari di pesawat tuh, datang bapak tuh, duduk di kursi, apa kata pramugari? Pak, mohon maaf, tolong dipasang sabuknya. Padahal nggak kenal kan? Alhamdulillah kata bapaknya. Tengok pramugari agak cantik kan? Dipasang lah. Pak kurang rapat, tak tahu, pasangin dong katanya. Dipasangin sab. Bapak mau minum apa? Setelah dipasang sabuknya, seat beltnya, mau minum teh atau kopi? Kopi Mbak. Kopinya manis, manis sekali atau ada pahitnya, atau manis seperti biasa? Manis seperti wajah Mbak katanya. Sampai segitunya suami itu kan, si bapak itu kan. Akhirnya setelah itu turun dari pesawat. Ini kan Mbak tadi pramugari yang nawarin aku kopi, perhatian, ngasih selimut, ngasih bantal, masangin sabuk, disapa di bawah. Hei Mbak pramugari, kata pramugari, siapa orang nengok-nengok? Pramugari, itu Mbak tadi kan yang masangin sabuk saya di dalam pesawat. Gak kenal, lo gue, lo mati gue tahlili. Apa maksudnya Bu? Sampai di bawah pramugari itu tak kenal. Kenapa? Karena pramugari tidak menggunakan akhlak, tapi menggunakan etika. Etika apa? Etika penerbangan. Etika apa? Etika dalam menjamu, melayani penumpang. Dan itu berlaku hanya di dalam iya pesawat. Itu nama di dalam penumpang pula. Itu namanya Beda nggak etika dengan akhlak? Beda. Jadi pramugari itu sopan, pegawai bank, satpam sopan sekali Bu. Mohon maaf Bu. Coba ibu pas tengok satpamnya di luar, ibu jatuh. Ditengok. Paling nyuruh sama tukang parkir, tuh ibu jatuh katanya. Tapi sekali masuk ke dalam banknya, Bu, ibu mau buka rekening atau menarik atau mau deposito uang. Begitu halusnya. Kenapa? Karena satpam beliau bekerja money, cuan. Bekerja karena peratu, itu namanya etika. Paham sampai di sini? Kamu tidak beretika, jadi salah. Jadi kalau ada orang anak tidak menjabat sebuah, kamu tidak berakhlak benar. Jadi akhlak itu datang dari hati, datang dari iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Makanya akhlak itu ada orang tak ada orang. Kalau ini patut dibantu, kalau ini orang harus dimuliakan, muliakan. Makanya kita tengok harus dibedakan akhlak. Adab beda lagi. Apa adab itu Pak Ustadz? Adab itu lebih kepada peradaban, lebih kepada majunya sebuah negara, lebih kepada kepintaran seseorang, lebih kepada jenius profesionalitas dalam ilmunya. Seperti apa Pak Ustadz? Fir'aun beradab karena dia ada di negeri beradaban.
Kan peradaban tinggi, kan ada istilah. Ibu pernah dengar kan? Negeri yang peradabannya tinggi. Yunani, Mesir, dari dulu sudah ada pabrik kertas. Zaman Sayyidina Umar yang masuk Islam karena nengok adiknya Fatimah binti Khattab ngaji Al-Quran, maka diambil kertas sama Sayyidina Umar itu, diambil, dibaca. Apa yang kau baca? Gara-gara itu kan masuk Islam kan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam bukan karena kagum kepada Rasulullah, tidak, tapi mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca Fatimah. Fatimah saat itu membaca pakai kertas. Kertas, kok bisa ada kertas? Kertas itu dibawa diekspor diimpor dari Mesir. Jadi saat itu Mesir sudah canggih. Makanya Mesir itu adalah negeri peradabannya tinggi. Jadi kalau beradab lebih kepada ilmunya bagus, tapi belum tentu akhlaknya. Paham sampai sini? Cuma sudah menjadi bahasa biasa di Indonesia, kamu nggak beradab karena sudah jadi bahasa Pancasila. Adil dan sila keberapa tuh? Coba baca Pancasila. Nah, kemanusiaan yang adil. Kata Bu Misa, kelima kata Bu. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau versi Pancasila beda lagi beradab. Makanya bahasa Indonesia itu kadang memang tidak sama pengertiannya dengan bahasa Arab. Berbeda. Sama dengan khilaf. Saya khilaf setelah korupsi 271 triliun, mohon maaf, saya khilaf. Setelah mencabuli anaknya di bawah umur, saya khilaf. Jadi khilaf lebih kepada perbuatan tidak sengaja. Saya khilaf. Padahal khilaf bahasa Arab artinya berbeda. Ada khilaf, ada ikhtilaf. Kalau khilafnya berbeda, ada hukum khilaf, ada hukum ikhtilaf. Kalau ikhtilaf ini berbeda masalah konot. Jadi yang satu tak konot, yang satu konot itu namanya ikhtilaf, berbeda imam saja. Tapi kalau khilaf menyalahi, perbedaannya menyalahi. Sholat duhur jam 10. Itu khilaf itu. Agak sinting orang tuh. Masa jam 10 sholat? Kamu sholat apa? Sholat duhur. Kenapa sholat duhur? Semakin awal maka semakin banyak pahala. Bongak namanya. Belum waktunya. Iya, belum waktunya, kan bongak namanya. Katanya dia semakin awal berarti kita semakin menepati panggilan Allah. Ini tak betul. Paham Bu ya? Ya, jadi kalau beradab itu, kalau Pancasila seperti contoh, dulu pernah nggih Bu, di Lombok itu ada orang ditangkap karena mengadukan orang tuanya ke polisi. Pernah di Lombok itu. Melaporkan orang tuanya masalah tanah kalau tidak salah. Dilaporkan, warisan, ya warisan. Dilaporkan ke polisi untuk ditahan. Polisinya seandainya tidak beradab, hanya adil saja, mamanya pasti ditangkap karena memang jelas si mamanya ini kan secara pidana salah. Tapi karena polisinya beradab, kau pulang, ini ibumu, kau datang pulang ke rumah. Jangan tak mau polisi menjarakan. Makanya polisi ini namanya adil dan beradab. Kalau hanya adil saja, polisi langsung menahan karena sesuai dengan hukum. Yang salah memang orang tuanya. Tapi karena polisi beradab, maka dibilang dia, ini orang tuamu, sejahat-jahatnya orang tua, dialah yang melahirkan kamu berdarah-darah. Kita ini Bu, tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Setetes darah melahirkan kita, seorang orang tua, apalagi ibu. Tidak bisa dibalas dengan ibu menggendong orang tuanya dari Batam, Mekah, Madinah. Kenapa? Karena kita tak bisa mengulang dan merasakan sakitnya ibu yang seperti melahirkan kita. Meskipun ibu juga adalah perempuan. Paham maksudnya? Ibu merasakan bagaimana ibu melahirkan. Dari hamil, dari saking banyak ujiannya. Ketika hamil saja ibu nengok muka suami kayak muka hantu kan. Sudahlah bau, sana bang bau bang. Tapi sekali pergi lama dicariin. Setelah itu dicariin, bang cepet pulang. Setelah pulang bau, sana pergi, ya kan? Setelah jauh dicariin. Ibu pun juga begitu, dulunya cantik, semampai, badan seperti, kata Rasulullah, annal ummata lawijtama'u, sesungguhnya umat kalaulah dia berkumpul, ala ayadruka bisyai'in lam yadruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Seandainya ada orang yang ingin membahayakanmu, ingin membunuhmu, ingin menyantetmu,
ingin mendolimimu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak dan takdirnya kamu belum mati, belum celaka, maka kamu tidak akan celaka. Maka jangan pernah takut. Jangan pernah takut hanya kepada Allah. Jangan hatinya was-was, takut disihir sama orang. Seorang yang menyantet dengan segala cara menyantet orang kalau bukan waktunya. Atau sebaliknya, ala ayam fauka bisain, lam yam fauka bisain, qad kataballahu alaik. Seandainya ada orang ingin menyembuhkanmu karena kamu sakit, dipanggil dokter spesialis. Dipanggil dokter yang ahli dari Malaka, dari Singapura, dari Jerman. Tapi kalau Allah menetapkan kamu mati, mati. Maksudnya apa? Meskipun sudah berobat ke sana ke sini, tapi kalau sudah ajal ditetapkan, mati. Saya ada kisah, ada kawan satu ini divonis sama dokter, kamu akan mati dalam kurang lebih 6 bulan karena kankernya stadium, kanker otak. Diperkirakan kata dokter 6 bulan lagi A. Apa kata si orang ini? Pulang ke rumah dengan hati yang tenang, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah ditetapkan matinya dalam keadaan mati 6 bulan lagi. Tapi saya meminta kepadamu ya Allah, kebetulan istri saya sedang hamil. Terserah Allah ambil nyawa saya, ambil ruh saya, tapi saya pengen menengok anak saya lahir. Rupanya setahun 2 tahun sampai anaknya kuliah nggak mati-mati. Ada kawan satu lagi nengok kerjaan, kemudian pulang ke rumah sehat badan, minum air putih, mati. Paham sampai di sini, Bu? Jadi mati itu bukan ditentukan dengan karena mati bukan karena sakit, mati bukan karena umur tua, mati bukan karena encok, bukan karena kecelakaan. Kalau Allah tidak menetapkan orang mati, tak akan mati. Tapi jangan gara-gara ini asik nak sok-sok berani mati. Naik motor nggak pakai helm, kata polisi mana helmnya? Kalau Allah tak tetapkan mati, tak akan mati Pak Polisi. Jangan ngatur-ngatur saya hidup saya. Oh ini tak betul, polisi pula yang salah. Iya, nggak pakai helm. Dalam helm tak pakai helm, mau pakai helm dalam helm pun kalau tak mati Pak Polisi. Jangan ngatur-ngatur saya sudah ngaji. Kata siapa? Ustaz Nuruddin. Ustaz Nuruddin lagi yang tersangka. Masya Allah tabarakallah. Ada orang yang takut mati. Naik motor nggak mau kecelakaan, naik mobil takut jatuh, naik pesawat takut kebakaran, takut di rumah terus, tak taunya mati di kamar mandi. Paham maksudnya? Maka ada istilah berani mati tidak membuat orang itu cepat mati. Takut mati tidak membuat orang itu lama mati. Boleh dibikin update status. Berani mati tidak membuat orang cepat mati. Berani mati ini badanku nih tabrak tak mati dia. Takut mati bukan membuat orang itu lama matinya. Kenapa? Tak keluar dari rumah, tak keluar diajak pengajian, takutlah nanti aku tertularlah karena dia penyakitan. Rupanya mati karena tersandung licin di toilet. Makanya kalau udah tua pakai sandal dalam. Astagfirullahaladzim. Paham Bu ya? Nah, jadi yang kedua ajalihi. Yang ketiga apa Bu? Amalnya. Amal ibu baik buruknya di dunia semua sudah Allah tetapkan. Karena kita nggak tahu amal kita apa banyak atau sedikit, maka kita harus kerjakan sendiri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, inna amali, sesungguhnya amalku itu aku kerjakan sendiri. Nggak ada ibu pengen banyak amalnya, ibu suruh sama anaknya. Anakku tolong aku sholatkan maghrib ya. Nggak ada. Ibu mau banyak amal, ibu sendiri yang melakukan. Bukan diwakilkan kepada suami. Kalau ibu pengen banyak amal, ibu sendiri yang melakukan. Maka amal itu sudah Allah tetapkan, apakah amal kita baik atau buruk. Maka gimana caranya? Karena kita nggak tahu amal kita banyak, kita wajib harus terus mengerjakan amal, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Dan yang keempat, Bu Lasmi? Kecelakaan atau kebahagiaan. Nah, kecelakaan maksudnya celaka atau beruntung hidup dunia. Makanya kata Rasulullah, jangan menganggap orang yang nampak dia bekerja beramal ibadah yang baik, belum tentu dia masuk surga. Boleh jadi matinya dalam keadaan maksiat, matinya dalam keadaan homer. Begitu sebaliknya, ketika kita nengok orang itu yang nampak dia berdosa, tak nampak sholat, tak nampak, pokoknya tak nampak beribadah, tapi matinya dalam keadaan sujud ketika sholat di dalam masjid. Apa maksudnya? Kita diajarkan celaka dan beruntung itu juga ketetapan Allah. Kita semua tidak tahu matinya dalam keadaan apa. Paham maksudnya Bu?
Ibu apakah sudah memprediksi saya mati dalam keadaan khutbah Nuruddin? Enggak. Kalau saya pengen mati dalam keadaan berkhutbah. Tapi jangan sekarang nanti aja. Agak lama sedikit. Jadi ibu nggak tahu kan mati apakah dalam keadaan bagaimana. Makanya harus berbuat baik, berkumpul dengan orang baik. Jangan sampai mulut ini sedang berghibah, mencaci maki, memfitnah, tiba-tiba dicabut nyawanya sama Allah. Nah, mati dalam keadaan bergosip. Di mana? Di bawah pohon mangga. Paham maksudnya, Bu? Itu yang hadis yang disampaikan. Kalau dibahas lebih lama, lebih banyak lagi. Nah, jadi kenapa saya bahas tentang ibu biar tahu ternyata yang dibahas Ustaz Nuruddin itu ada hadisnya, bukan mengada-ngada. Paham sampai sini, Bu? Cuma penjelasannya itu harus meluas. Kalau ibu hanya baca itu tak meluas seperti tadi, harus jelas dijelaskan dengan ada punya polisi, ditilang lah segala macam. Itu kan ibu yang alami. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada kita tutup. Udah banyak pengajian hari ini, 2 hadis Masya Allah spesial. Ada lagi Bu pertanyaan? Tak ada? Baik, kita berdoa ya. Berdoa Bu ya, berasmi ya. Mari bersama-sama berdoa, mudah-mudahan oleh Allah